Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Skarsidi dengan NPM 23151, berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan semester saat ini yaitu semester 3 dari kelas 3 pagi. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Internasional yang diajarkan langsung oleh Ibunda Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke materi Hukum Internasional yang akan saya bawakan, yaitu sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang Hukum Laut Internasional. Nah, sebelumnya, Hukum Laut Internasional itu apa? Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai. Nah, jadi pantai yang terkurung oleh daratan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut. Hukum laut yang diatur Konvensi PBB tentang hukum laut atau yang disebut UNCLOS, UNCLOS gitu tulisannya, adalah kerangka hukum internasional yang mengatur penggunaan laut dan sumber daya laut. UNCLOS disahkan pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1934. Poin-poin utama pada UNCLOS. Yang pertama, zonasi lautan. UNCLOS membagi laut menjadi beberapa zona, termasuk zona laut teritorial, area hingga 12 mil laut dari garis pantai di mana negara memiliki kedaulatan penuh. Kedua, zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut ZEE. Area hingga 200 mil laut di mana negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya. Sumber dayanya itu merupakan sumber daya yang berada di dasar-dasar laut, seperti itu contohnya. Yang ketiga, dasar laut internasional. Area di luar batas ZEE yang dikelola oleh otoritas dasar laut internasional. Yang keempat, hak dan kewajiban negara. Konvensi menetapkan hak negara untuk menggunakan laut termasuk navigasi dan perlindungan lingkungan. UNCLOS mencakup ketentuan untuk melindungi lingkungan laut dan ekosistemnya. Yang penyelesaian sengketa. UNCLOS menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari penafsiran atau penerapan konvensi. Yang terakhir, yaitu akses internasional, menjamin kebebasan navigasi dan penerbangan di perairan internasional. Nah, tadi merupakan poin-poin utama dari UNCLOS. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. UNCLOS berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur aktivitas di laut dan menjadi acuan bagi negara-negara dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka di perairan internasional. Jadi, UNCLOS ini sangat penting ya. Sangat penting banget untuk dalam perairan. Karena mereka yang bahasanya mendukung atau sebagai sumber dasar hukum di mana laut-laut itu kayak mengeksplornya atau menjalankan hak dan kewajibannya nih melalui UNCLOS. Nah, UNCLOS juga merupakan salah satu bagian penting dari hukum internasional karena UNCLOS merupakan salah satu bagian penting dari hukum internasional. Wah, kenapa nih? Kenapa UNCLOS ini bisa merupakan bagian penting dari hukum internasional? Nah, mari ke penjelasan selanjutnya. Jadi, UNCLOS tadi itu kan merupakan sumber hukum. Nah, sumber hukum yang akan dijelaskan adalah UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya menjadi sumber hukum dalam hubungan internasional di bidang laut. Wah, jadi UNCLOS ini sangat penting bagi perairan-perairan laut, terus khususnya kayak negara-negara yang memiliki laut yang sangat banyak atau sangat luas gitu. Dan juga
Jadi benar-benar sangat penting unit clause ini menurut hukum internasional seperti itu. Dan selanjutnya, selain sumber hukumnya, unit clause ini juga mengatur hubungan antar negara. Maksudnya apa? Konvensi ini menetapkan hak dan kewajiban negara terkait penggunaan laut. Konvensi ini menetapkan hak dan kewajiban negara terkait penggunaan lautan yang merupakan aspek vital dalam hukum internasional. Adapun selain yang mengatur hubungan antar negara, ternyata UNCLOS ini juga merupakan penyelesaian sengketa. UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, memperkuat tata tertib internasional. Nah, jadi UNCLOS ini sangat penting. Kenapa sangat-sangat penting? Ya, tadi kita sudah membahasnya tentang dari sumber hukumnya, terus mengatur hubungan antar negaranya. Terus ternyata UNCLOS juga bisa menyelesaikan penyelesaian sengketa yang berada di dalam lautan tersebut. Nah, selain penyelesaian sengketa, UNCLOS juga itu bisa mendapatkan atau membuat yang namanya perlindungan lingkungan. Kenapa bisa? UNCLOS juga berkaitan dengan hukum internasional dengan perlindungan lingkungan, mengatur perlindungan ekosistem laut dan sumber daya. Jadi, di UNCLOS itu UNCLOS ini menyediakan tempat yang namanya perlindungan bagi lingkungan, khususnya di lautan. Perlindungan tadi itu apa aja? Tentang perlindungan ekosistem laut dan sumber daya yang ada di laut. Jadi kita tuh nggak bisa juga buat yang namanya sembarangan kan. Kita nggak bisa sebebas mungkin kita juga untuk merusak yang namanya ekosistem laut. Nah, yang menjaga dari ekosistem laut tersebut adalah UNCLOS tadi. Dengan demikian, jadi setelah yang saya jelaskan tadi, bahwasannya UNCLOS ini memperkuat kerangka hukum internasional dan memastikan keteraturan dalam penggunaan sumber daya laut dan navigasi. Yap, jadi teman-teman, mengapa begitu pentingnya hukum laut itu di dalam hukum internasional yang tentu saya sebutkan atau jelaskan tadi. Nah, mungkin teman-teman ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena juga ya gimana ya, saya juga baru belajar gitu. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata, karena jikalau benar itu datangnya dari Tuhan, jikalau salah itu datangnya dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf lagi, astaga. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Faisal Sekar Sidik dengan NPM 23151 mengundurkan diri. Bye.